Bismillahirrahmanirrahim. Tapi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku jamaah majelis sekalian saya yang rahmati Allah, alhamdulillah wa syukur, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurnya. Nikmat yang telah Allah berikan kalau kita hitung memang tidak mungkin bisa kita hitung. Dari mulai pagi tadi alhamdulillah Allah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kita bersyukur kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Dan salah satu kenikmatan paling agung tentu yang harus kita syukuri adalah kita masih diberi taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu pula pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama para jamaah Majelis Indonesia untuk sama-sama ngaji tiap pagi. Dan insya Allah dengan ini pula lah Allah memberikan terus hidayahnya untuk kita semua, dengan wasilah kita selalu istiqamah dengan majelis ilmu, karena istiqamah dalam majelis ilmu menjadi wasilah bagi kita untuk mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan untuk baginda kita, nabi kita, qudwah kita, imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat Rahman dari beliau. Bahkan kita termasuk orang-orang beruntung yang mendapatkan kenikmatan air atau telaga haud dari Nabi kita Rasulullah SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini tentu sebelum masuk ke kajian, kami selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk jemaah semuanya, mari kita sama-sama memanfaatkan pagi dengan keberkahan harta kita. Harta menjadi upaya, menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk merasakan keberkahan di keluarga ini. Karena harta yang baik tentu adalah disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, al-malu soleh lil rajul soleh, bahwa harta yang baik itu adalah memang dimiliki oleh orang yang soleh, orang yang baik. Dan kebaikan harta tentu tidak dinikmati oleh sendiri, karena di amwalil hakul sa'id wal mahrum disebutkan dalam Al-Quran bahwa harta dari yang dimiliki orang beriman itu ada bagian dari untuk orang-orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Begitulah Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran Karim betapa harta yang kita miliki sesungguhnya adalah hakikatnya milik kita sendiri, karena Allah telah memberikan harta ini untuk juga kita berbagi dengan orang lain. Dan mari kita sama-sama memaknai keberkahan harta ini dengan bersedekah setiap pagi, rutin menjadi sebuah amalan yang mudah-mudahan Allah mendatangkan cintanya dengan cara kita istiqamah dalam kebaikan. Dan tentu mudah sekali ya kita sebenarnya dengan teknologi QRIS ini, setiap hari kita tinggal klik lewat handphone kita bisa bersedekah rutin, bahkan hanya 5.000, 10.000 itu dengan mudah sekali. Saat ini dimudahkan dengan adanya teknologi, tidak perlu harus nyari pencelengan ya di masjid-masjid gitu ya. Tinggal klik dengan di depan layar Anda, handphone Anda atau laptop Anda, tinggal klik, dengan mudah Allah sudah membuka jalan pagi ini untuk bersedekah. Mudah-mudahan sedekah ini pula yang akhirnya mendatangkan ridho Allah, karena sedekah juga mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah pula Allah menolak bala kita, mengganti dengan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaallah. Dan insyaallah di pagi ini kita akan
bersama Babe Haikal sebagaimana rutin setiap Senin Selasa ditemani guru kita Babe Haikal yang eh, senantiasa mengingatkan tentang bagaimana keluarga ya. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah istiqomah, dan pagi ini tema tentang halal. Kenapa halal? Karena penting sekali, ternyata keberkahan keluarga salah satunya ditunjang oleh rezeki yang halal, cara mendapatkannya halal. Karena itulah insya Allah Alhamdulillah, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa syukurillah ala ni'matillah. Baik-baik ini halal ini memang di negeri Muslim ini bertebaran nih makan makanan yang keterangan halal. Kita dengan mudah sekali untuk menyantapnya ini tentu menjadi sebuah persoalan karena dampaknya yang luar biasa ya, ketika kehalalan itu kita tidak anggap penting, justru ini berdampak terhadap akhirat kita. Baik, tafadhol masykur untuk memulai Betul kajian. sekali apa yang antum bilang terakhir itu. Ya, akan berdampak, betul. Jadi awal mula tuh pintu gerbang kita tuh ya pintu gerbang ya, pintu gerbang. Pintu gerbangnya itu apa? Ya makanan. Ya, pintu gerbangnya itu makanan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering tuh ya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau didoain kali juga. Kalau sumbernya nggak halal, ya nggak halal gitu. Jadi makan bukan hanya mengawali dengan Bismillah, ya, tetapi diawali dengan sumber, gitu ya. Nah ini dia yang kita angkat dulu sebagai topik yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah ta'asamna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, seorang pernah bertanya kepada saya di kafe ya, di rumah Betawi. Dia bertanya kepada saya, kenapa anaknya susah disuruh sholat. Dia merasa sebagai orang tua sudah mengajarkan gitu. Kenapa ya anak saya susah banget disuruh ibadah? Kenapa ya anak saya susah banget disuruh sholat, disuruh ngaji? Kenapa ya gitu? Lalu dia ngobrol lah ceritanya sama saya. Saya berusaha menggali, ya, what's wrong gitu ya. Ada apa ini? Kok susah banget disuruh sholat, susah banget disuruh ngaji, susah banget disuruh ibadah gitu. Anaknya nggak mauan terus. Sementara yang lain mau, gampang. Mau jalan, mau apa, semua tuh gampang. Tapi kalau udah suruh mau ibadah, wah, udah nggak mau aja pokoknya. Bahkan di rumahnya udah nggak sholat dan sebagainya. Nauzubillah ya Rabb, summa nauzubillah, summa nauzubillah. Maka saya mengawali dengan kalimat, Bapak kerja di mana? Itu pertanyaan paling penting. Bapak kerja di mana gitu. Maka dia menjawab hari-hari dia ya di pembiayaan gitu ya, di debt collector gitu ya.
Terus saya katakan lagi, ya anak Bapak nggak akan pernah bisa gitu loh. Saya katakan lagi bahwa ini penyebabnya adalah maaf Bapak sendiri gitu. Kok saya? Dia bilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan rumahnya nggak indah, nggak sakinah, nggak mawadah, nggak rahmah. Jangan-jangan rumahnya mewah doang tanpa ada ruh di sana, tanpa ada tilawatil Quran. Rumah berlantai-lantai, tapi tidak ada musolahnya di dalam rumah untuk ibadah sholat. Itulah yang saya katakan kepada sahabat saya ini. Jadi mau gimana? Mau sholatnya sampai 1000 rakaat gitu loh. Mau ibadahnya sampai setiap saat, mau zikirnya sampai terus menerus, nggak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sejengkal apabila didapat dari sumber yang haram. Nggak ngerti nggak sih gitu kalau kita ngomong sama orang yang ngerti nggak sih gitu loh, itu esensinya. It's not about lot of money gitu loh, ini bukan main banyak-banyakan duit gitu loh, main halal-halalan, main toyiban. Gimana ceritanya gitu orang yang seperti itu tuh bisa nyaman hidupnya gitu loh, padahal didapat dengan cara yang haram. Ini bukan main bagus-bagusan mobil, ini bukan main mahal-mahalan jam. Shit semuanya itu loh. Mohon maaf kalimat saya. Ya, ini soal kemuliaan hidup, soal izzah. Jadi pola pikirnya dulu yang diperbaiki Bapak Ibu sekalian, baru ntar kesananya itu gampang. Sering saya uji coba kepada anak-anak, juga pada pengajian ibu-ibu, sebutkan satu makanan haram. Semua ngomong babi. Jangan-jangan di MKI saya tanya, apa? Sebutkan satu jenis barang haram. Sebutnya MKI, babi gitu rata-rata. Iya betul, nggak salah, babi juga haram. Tapi ada nggak orang dia mau korupsi, tapi dia nggak mau makan babi? Kan ini kan konyol gitu loh. Konyol kalau menurut saya. Ya, haramnya makanan yang bukan haknya jauh lebih menjijikkan daripada babi sebenarnya. Jadi babi memang betul haram, tapi babi hanya merusak dirimu. Yang kamu makan kena penyakit ya kamu sendiri. Tapi kalau korupsi, dia mengambil 280 juta hak orang. Gitu loh. Dan saya nggak habis pikir dengan para pejabat yang kaya rayanya itu nggak minta, nggak ampun-ampun gitu loh. Yang nggak tahu-tahu ujung KPK gitu loh. Karena merampok uang negara gitu loh untuk kepentingan sendiri. Bagaimana ceritanya? Dia apa nggak ngerti dosa apa? Tapi ibadah, tapi nyumbang masjid. Habaan mansura, nggak akan ada gunanya. Sia-sia, benar-benar sia-sia habaan mansura. Ini esensi berpikirnya gitu ya, esensi berpikirnya. Jadi gimana bisa sampai kepada Allah itu salat? Gimana bisa sampai kepada Allah itu ucapan doa-doa zikir-zikir? Kalau tubuhnya berasal dari barang yang haram, kalau jajan-jajan yang haram, kalau ke kafe-kafe yang haram, kalau makan haram, bukan ini kan singkong Ustaz. Ya kalau umpamanya dapat duitnya dari cara malak, dapat duitnya dari cara mengelabui negara, dapat duitnya dengan cara nodong, gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, haram ya, ya adalah dari awal mula. Seperti orang yang sholat tapi bajunya boleh nyolong. Seperti orang yang sholat tapi sejadahnya boleh nyolong. Lalu bagaimana dengan masjid? Dibangun dengan cara seperti itu. Kita banyak tahu pejabat ini bangun masjid, pejabat itu bangun masjid. Seolah-olah oke, seolah-olah bagus. Kalau dibuktikan dengan pembuktian terbalik, gajinya berapa? Usahanya apa? Usaha nggak ada. Gaji semata-mata itu loh.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bapak Ibu tahu gaji pokok seorang menteri itu cuma 5 juta lebih loh. Ya, dengan tunjangan 13, maka gajinya total yang diterima tiap bulan 18 juta loh. Ya. Ini saya bukan mengatakan semua menteri korupsi, tidak. Kita lagi trace bahwa segitulah. Lalu ada tunjangan, ya, kalau wamen tunjangannya apa, kalau menteri tunjangannya segimana, kalau Menko tunjangannya seberapa, begitu. Ya, sehingga dia bisa hidup dengan fokus untuk melayani umat, kan dia nggak usah nyari duit lagi gitu. Unfortunately, masih banyak yang hartanya itu gila-gilaan. Loh, itu kan karena dia usaha. Alhamdulillah. Dia punya tambang, cakep. Dia punya usaha lain, kudu. Nah, ini kalau mau pembuktian terbalik, ya. Saya nggak ke situ, ya. Banyak juga yang baik, yang jujur, sebagaimana ketika seorang hakim mengadu kepada presiden. Ya, sekarang udah jadi presiden nih, Pak Prabowo. Gaji hakim itu ada yang masih cuma 2 juta, ada yang cuma total sampai 4 juta saja. Hakim loh. Yang memutuskan perkara tok 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 segitu. Dan ada curhatannya, ya, yang kami saksikan, kami dengarkan, 15 tahun nggak berubah gajinya. Salah seorang 12 tahun gitu nggak berubah gajinya. Mungkin 12 tahun lalu angka 5 juta lumayan. Kalau sekarang angka 5 juta, ya, hanya berapa hari doang kan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, diawalilah dengan cara berpikir yang makan yang haram itu menjijikkan, ya. Pakaian yang haram itu menjijikkan, ya, geli gitu ya. Sejadah yang haram itu justru menjauhkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon awali itu cara berpikirnya itu kayak gitu, sehingga Bapak Ibu sekalian nggak usah dibilangin ini haram ini halal gitu, ya. Nah, yang diperintahkan oleh Allah selanjutnya bukan cuma yang halal, tapi halalan thayyiban, yang halal dan baik, ya. Saya kasih tahu hierarkinya. Al-Quran kalau sebutnya min di bawahnya, misalnya innal lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, gitu ya. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari min ahlil kitab wal musyrikin, ya. Ini ahlil kitab, ini sejajar. Yang enggak sejajar atas, lebih dahsyat, lebih jahat. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir yang terdiri dari min ahlil kitab wal musyrikin, karena pakai waw. Kalau pakai summa, kalau pakai min lebih tinggi. Bukan soal tingginya yang diperhatiin, tolong diperhatikan yang sejajarnya itu, karena penyambungnya waw. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, nah ini sejajar. Halalan thayyiban udah nggak pakai waw lagi, itu yang saya maksud. Halal dan thayyiban itu udah nggak pakai waw lagi. Jadi halal dan thayyib itu dua yang mesti antum pegang, yang mesti kita pegang. Bukan cuma halal kalau udah level bagus imannya, baik juga. Ada orang hari-harinya hari-hari gitu ya, darahnya 200 per 150 itu hari-hari. Saya tanya sama dia, sama kita, sama antum di sini sebelumnya. Jeroan kambing halal nggak? Halal. Bagi orang itu toyib nggak? Tidak, kalau dia tekanan darah tidak. Udah tahu tekanan darahnya 200 per 150. Ada jeroan kambing. Dia makan tuh semua usus, dia makan babat, dia makan hati, semua dia makan gitu. Nah ini kan orang setelah itu udah makan duren ya, dua butir. Dua duren gitu. 10 batu.
Ini semua halal tapi nggak toyib gitu loh. Buat dia nggak toyib. Sama ketika Nabi melihat sahabat ada yang masak biawak atau kadal atau apa ya, digurun lah begitu. Tapi menunjukkan ekspresi jijik gitu loh. Tapi ketika ditanya apakah ini haram, Nabi mengatakan buatku haram. Maksudnya haram bukan zatnya, karena menjijikkan. Tidak ada dalil yang mengatakan cacing itu haram. Ya. Tapi Anda mau nggak gitu loh makan cacing? Nggak toyib gitu ya. Eh, nggak ada juga yang mengatakan sushi itu haram. Ya. Tapi di Jepang sana gitu kan makan cumi dalam kondisi itu cumi geliat-geliat gitu loh, hidup. Ya, jadi jatuhnya gimana? Ya nggak toyib, bukan makanan yang baik gitu loh. Udang main makan aja. Itu kan udang mesti dibersihin karena dia badannya itu kotor. Jadi alergi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, halalan thayyiban itu satu gandeng, jangan dipisah. Ah, yang penting halal. No, 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 no. Kalau makanan yang penting halal dan makanan itu baik. Thayyib gitu. Gimana kalau umpamanya cuma halal doang? Ya nggak thayyib. Halalan thayyiban gitu. Kalau saya malah suka manjangin. Makanan itu gimana? Makanan itu halalan thayyiban, enakan, banyakan, gratisan, gratisan, gratisan gitu. Dibayarin maksudnya. Udah halal, thayyib lagi, enak lagi, banyak lagi. Gratisan, gratisan, bawa pulang, bawa pulang. Udah gratis, bawa pulang, take away lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, halalan thayyiban adalah satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Mari kita ambil contoh gitu ya. Tapi contohnya makanan itu banyak, makanannya memang udah haram ya. Nah, katanya kalau mau makan ular dikeset kulitnya dalam keadaan hidup, kan nggak baik begitu. Nauzubillah, memang ularnya udah haram, salah contoh. Ada juga orang yang memakan otak monyet dalam keadaan hidup, ya, monyetnya dalam keadaan hidup. Jadi di kerangkeng itu kepala, tapi itu udah nggak halal ya. Jadi udah pasti nggak toyib karena haram, monyet itu binatang yang bertaring gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya urusan makanan, sangat amat sangat teramat sangat penting karena menjadi pintu gerbang untuk semuanya. Ya, pintu gerbang untuk semuanya. Dan ntar akan merembet lagi, bukan cuma makanan yang halal, ya, transaksinya dulu, gitu loh, transaksinya dulu. Dan akhirnya bukan cuma makanan, tapi fashion juga harus halal. Ada yang pernah menyelidikin nggak skincare yang beredar itu, yang omsetnya puluhan miliar, ratusan miliar itu, ya terbuat dari apa? Ingredientsnya. Ada nggak label halal di situ? Ini masalah bagi bangsa ini. Ingat ketika sepatu yang merek depannya huruf N itu diindikasi kulit babi, dan sepatu N itu, maaf saya sebut aja NB ya, itu sepatu itu pemiliknya itu apa ya, dia tarik semua dari peredaran pada waktu itu. Supaya apa? Supaya masyarakat tenang. Ingat zaman dulu ketika ada Denko mengandung lemak babi, gitu. Tiba-tiba ditarik dari semua peredaran. Bahaya banget gitu loh. Jadi sekarang nggak ada babinya semua. Ingat ketika Ajinomoto ditarik dari peredaran karena ada indikasi babi. Jadi kalau nggak diawasin pakai babi gitu. Ingat ketika banyak kasus-kasus yang ada di Indonesia yang membuat kita menyerengit, kita bilang apa iya sekarang udah gitu. Sebegitu pentingnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Hari ini tidak bisa lanjut panjang karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ya ada job yang harus diselesaikan, dituntaskan. Nanti tanya jawab akan kita bahas berikutnya, dan apa namanya, besok itu kita harus masuk ke dalam
9 transaksi. Ya, seperti biasa nanti akan saya ketikin supaya gampang untuk dicerna. Ya, 9 transaksi. Tahukah antum 6 diantaranya itu adalah transaksi yang dari semua transaksi 6 yang haram karena li ghairihi, gitu loh. Jadi haram itu ada 2, haram li ghairihi, haram li zatihi. Yang haram li zatihi itu yang babi itu tuh, ya, darah, bangke, gitu, ya. Sementara yang 6 itu haram li ghairihi, haram yang karena asbab yang lainnya. Kita suka luput nih yang kayak gini-gini, ya. Padahal kita punya furqan, yaitu kemampuan untuk menelisik, kemampuan untuk apa ya, otomatik lah. Kan furqan itu pembeda ya antara hal dan haram. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu. Ya. Setelah mengaku Islam, lalu mengaku beriman, lalu mengaku bertakwa, lalu mengaku punya furqan. Urutannya kayak gitu. Kalau cuma Islam, S1 lah gitu ya. Kalau sudah sampai puasa, S2 lah gitu ya. Kalau sudah sampai bertakwa tuh ya, intinya tuh ya S3 lah gitu. Kalau sampai furqan, ada profesor gitu ya. Maaf. Furqan, kemampuan untuk membedakan yang halal dan yang haram. Furqan otomatis dari Allah Subhanahu wa taala karena sifat Islam dan takwanya itu. Dengan akibat puasa Ramadan kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan akan berpuasa. Ujungnya apaan? Kau akan bertakwa. Masih dalam topik yang sama, ayat berikutnya syahrul Ramadan. Jadi puasa menghasilkan takwa. Begitu udah mudawamah, maka takwa itu akan melahirkan furqan. Kesana saya mau bahas. Pernah antum sekalian Bapak Ibu, ketika Anda masuk ke dalam sebuah restoran, hati Anda tergelitik, haram apa halal ya? Pakai minyak babi nggak ya? Kalau antum pernah melakukan itu, pernah mendengar itu, pernah mengetahui itu, mengalami, maka sebenarnya antum sudah punya furqan. Malaikatlah yang membisikkan bahwa itu adalah makanan yang haram. Ya. Namun alang bukan kepalang, kita mengabaikan Jibril yang barusan bisikin kita Al-Furqan itu, kita batalkan dengan mencari justifikasi pembenaran. Gitu. Halal apa haram ya? Halal apa haram ya? Gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu deh. Nggak boleh begitu. Halal apa haram ya? Halal apa haram ya? Kita lihat dulu. Lu banyak tuh yang jilbab, yang makan berarti halal. Nggak bisa begitu, saudara. Ya, halalan thayyiban itu sebuah usaha, proses. Dan prosesnya untuk yang kita makan tadi, bukan cuma kita lihat banyak yang pakai jilbab apa tidak. Persoalan timbul. Yang penting ada halal logonya. Sekarang saya tanya lagi, apakah Anda lihat motongnya? Waduh, repot dong. Kita nggak bisa makan dong kalau begitu ceritanya. Itulah sebabnya ada pelayan umat yang akan melebeli halal kalau itu halal. Di situ perannya. McD, KFC, ada semua logo halal, Hoka-Hoka Bento, ada semua. Sekarang pertanyaannya adalah, Anda lihat nggak motongnya? Kalau Anda nggak lihat, biar ya para pemegang amanah lah yang lakukan itu. Berat banget kan? Ini maunya umat gitu loh, berat banget. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan ini di awal. Untuk persiapan besok kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang itu. Tapi esensinya itu seperti itu. Ya, waktu menunjukkan pukul 6,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besok insya Allah lusa dan seterusnya akan kembali normal. Tapi hari ini memang padat sekali kegiatan. Jangan pada meninggalkan tempat, normal saja. Kita bersedekah, kita berinfak, sambil mohon kepada Allah, kali-kali aja ya Allah, ada satu barang yang haram di rumah, dan saya nggak menemukan. Semoga ya Allah, sedekah saya ini menjadi kafarat atas barang-barang itu. Gitu. Ya. Iya betul tuh Bu Mimin tuh ya, potong ayam kebanyakan gitu ya di pasar itu cuman memotong aja sambil ngobrol, set. Sementara kita, itu termasuk haram li zatihi. Ya, binatang yang disembelih dengan tidak karena Allah gitu ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, harus didiskusikan ini ya, dan saya harus cabut dari diskusi ini demi untuk persiapan agenda-agenda berikutnya. Besok kita sambung lagi teman-teman dengan 9 transaksi haram. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tolong jangan pada pergi, dilanjutkan dengan meeting, agenda kerja daripada MKI. Karena MKI insya Allah, MKI akan besar sekali, MKI akan menjadi dominan sekali, MKI akan punya anggota lebih daripada 1 juta orang, dan MKI menjadi referensi untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah ya rahmah. Karena Amin. ketika, karena ketika makanannya halal, maka keluarga menjadi halalan thayyiban, jadi kuat. Sakinah mawaddah warahmah. Dan itu yang diperlukan untuk kedamaian bangsa Indonesia. Baik, yuk saya pamit dulu dengan mengucap subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon dilanjutkan ya, mohon dilanjutkan. Dan dibuka ajang diskusinya ya. Sampai ketemu besok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekali lagi, izin para admin, para ketua, mohon maaf, para founder minta maaf ya. Kita ketemu besok lagi. Walaupun sebentar penting yang harus kita pahami tentang bagaimana pentingnya kita menjaga harta atau makanan kita, karena makanan yang haram jelas akan tidak hanya doa-doa kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan berdampak besar, berdampak negatif terhadap keluarga kita, anak kita, pasangan kita. Tentu keutuhan keluarga akan terganggu dengan hadirnya. Kalau soal makanan, tentu sesungguhnya kita di negeri ini negeri yang muslim ya, kebanyakan. Tentu masih banyak juga barang-barang yang beredar di tengah-tengah kita, dan kita tidak tahu apakah barang itu atau makanan itu halal atau haram. Karena itulah ini sebuah keprihatinan kita semua ya. Kalau dulu tahun 1980-an sampai ada sebuah temuan, ternyata banyak sekali makanan-makanan yang ada terdapat di negeri ini ternyata ada lemak babinya gitu ya. Dan itu hasil sebuah penelitian dari Universitas Brawijaya, dan kemudian menjadi sebuah isu penting pada tahun 80-an, dan alhamdulillah waktu itu langsung direspon oleh Majelis Ulama Indonesia ya, dengan kemudian mendirikan sebuah lembaga untuk meneliti tentang makanan-makanan yang beredar yang namanya LPPOM MUI, dan itulah yang menjadi cikal bakal makanan halal. Dan ini penting sekali untuk menjadi pegangan untuk kita semua, karena makanan halal dan haram itu bukan hanya soal makanan, tapi menjadi dampak terhadap peribadatan kita, ibadah kita, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian untuk kita semua, yang ya, tadi Bu Mimin mengingatkan betapa banyak sekali kita makan di tempat yang sesungguhnya secara nampak yang belum sampai ke masyarakat barangkali, yang ternyata walaupun jenis makanannya halal ayam, tetapi cara motong salah, tidak menggunakan bismillah, itu menjadi haram zatnya, dan itu banyak dikonsumsi oleh kita. Dan pemerintah
sangat penting untuk ikut serta ya, untuk meregulasi bagaimana masyarakat kita menjadi sadar, aware terhadap makanan-makanan yang haram, makanan yang justru akan menghambat kita untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum ditutup masih ada waktu yang cukup luang barangkali yang bisa dimanfaatkan untuk kita berdiskusi, ngobrol dengan jemaah semuanya. Mungkin 15 menit gitu ya, kita ngobrol karena ada beberapa program insya Allah yang akan selalu mengamanahkan semua beberapa donasi, sebagian donasi yang diamanahkan kepada kami. Kita terus akan mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, dan kita mungkin baru tahap menyalurkan bantuan lewat Kode Future untuk kesediaan pangan gitu ya. Kalau itu yang kita mampu, kemudian juga ada kegiatan rutin juga yang kita mendukung para santri tahfidz yang ada di Rumah Tahfidz Al-Kausar dan juga Geria Quran Tuan Guru Suparman Fajar yang alhamdulillah mereka sudah lama berjalan kegiatan ta'limul Qur'annya gitu ya, dan kita mendukung dari harta-harta yang Bapak Ibu semua amanahkan kepada kami. Sebagian kami salurkan juga untuk mendukung program dari rumah tahfidz tersebut, dan mudah-mudahan ini kembali kepada kita keberkahannya, karena kita termasuk orang-orang yang juga bukan hanya mencintai Quran dengan cara kita terus membacanya, tapi juga ikut mendukung gerakan Quran ini dengan cara kita mendukung kegiatan operasional dari beberapa lembaga yang kita dukung tadi, yaitu Rumah Tahfidz Al-Kausar dan juga Quran Tuan Gusman Fajar. Selain itu juga kita punya kegiatan rutin yang alhamdulillah setiap bulan kita juga hampir berapa kali ya, kita setiap bulan sudah menggelar kegiatan khitan gratis untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, dan itu menjadi sebuah kegiatan rutin yang dulu kita masal banyak sekali gitu ya, tapi biasanya kalau masal itu memang momentumnya di liburan gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita malah sudah rutin dan punya tempat khusus, klinik katakanlah begitu, klinik khitan Zidan yang dikomandoi oleh Dr. Piki, sekretaris umum yayasan, dan beliau yang kemudian mengkomandani untuk kegiatan operasional dari Rumah Khitan Zidan ini. Ya, alhamdulillah sudah banyak sekali ya jamaah saudara-saudara kita yang bisa menikmati kebermanfaatan dari Rumah Zidan ini, dan ini semuanya adalah berkat dari dukungan dari semua jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir di majelis ini, dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsira atas semua keterlibatan di kegiatan-kegiatan sosial ini. Mudah-mudahan Allah tambah ridho dengan kita semua. Dan insya Allah juga kita beberapa program selain memang rutin kajian di tiap pagi dan malam, mudah-mudahan kita bisa menambah slot untuk beberapa kajian khusus, semacam kajian akhwat, kajian tematis misalkan tentang kesehatan dan tentang tema-tema lain yang mudah-mudahan ini juga jadi penambah wawasan kita, dan tentu paling ujung-ujungnya adalah menambah keimanan kita. Jadi jemaah mudah-mudahan semuanya menjadi satu ikatan yang kokoh gitu ya, untuk terus terlibat dalam dakwah ini, dakwah yang kembali kepada keluarga kita, karena keluarga menjadi sebuah fondasi penting dalam membangun sebuah bangsa. Karena baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun itu tidak mungkin bisa terwujud kecuali hadirnya keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang salah satunya kita kontribusikan dengan hadirnya di majelis ilmu. Kemudian kita selalu mewarnai keluarga kita dengan ilmu syariat insya Allah, dan inilah sebuah tanggung jawab yang besar yang harus kita emban, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Barangkali ada yang ingin disampaikan barangkali dari Ustaz Selo sebagai ajakan, mungkin silakan informasi yang berkaitan dengan pengembangan yayasan. Pengembangan yayasan. Baik. Jazakallah Ustaz Khalis. Pengembangan yayasan ke depan yang kaya.
bisa sekali seperti tanggal 20 akan berkolaborasi dengan rumah sakit kita masak dan itu sampai di angka 100 belum diumumkan secara official tapi secara artinya semua potensi jamaah. Lalu ada masuk ke wilayah TNI dan Polri di mana kebutuhan untuk ngaji untuk panglima TNI dan Polri yang baru, ibu-ibu yang sekarang sudah tergabung di grup Jamaah MKI nanti dari Kowat ya, Kowat Tenggara dan seru dan masing-masing matra insya Allah ya 1000 mama gitu sih Ustaz Kolis. Yang mungkin ada satu lagi yang eh, apa terus bekerja dengan kawan-kawan di NKIP berani ngumumin karena itu eh, harus harus fix dulu gitu ya. Amanah barunya Bapak Haikal masih harus sabar nunggu besok Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. gitu Ustaz Kolis. Jadi bagian kalau masyarakat umum dan juga kita masa di pemerintahan juga untuk tetap berada dalam barisan dakwah karena ini dakwah penting untuk juga mengajak semuanya semua lini untuk tetap dalam kalimatullah itu memang butuh strategi ya, butuh fleksibilitas, butuh kearifan gitu ya karena dalam Al-Quran disebutkan kan udu ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ajaklah kepada jalan Allah itu dengan penuh hikmah ya, dengan penuh bijaksana dan wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik. Dan inilah makanya kita ingin tidak ingin keluar terlalu banyak gitu ya, tapi eh, minim dari aksi gitu ya. Karena itulah kita terus ingin menjalin semuanya dengan wilayah-wilayah yang strategis untuk tetap sama-sama mari kita sama-sama ngaji gitu ya karena ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri gitu ya dan tentu inilah kita tidak mau ikut dalam sering balik ada konflik di masyarakat gitu ya antara pengajian ke pengajian lain gitu ya gara-gara perbedaan soal khilafiyah perbedaan soal hal-hal yang menurut kita justru yang penting itu adalah kita mempertahankan ukhuwah ini ya ukhuwah Islamiyah gitu kan ya. Kadang-kadang seringkali soal politik menjadi eh, apa namanya membuat kita renggang ya. Ukhuwah itu yang paling penting kan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Dan itulah yang tentu harus menjadi apa namanya penopang kita dalam berdakwah ini karena persaudaraan apa namanya nilai-nilai persaudaraan itu yang harus kita junjung tinggi sehingga tujuan utama berdakwah itu akan sampai kepada titik ya seperti yang diharapkan oleh kita semua. Bagaimana yang juga dipesan oleh Nabi kita alaihi wassalam. Baik, mungkin barangkali ada kita sharing juga ke jamaah pada yang masih ada waktu sekitar 10 menit lagi gitu ya, yang ingin sharing, silakan. Saya sih pengen nambah soal tadi tuh balik ke konsep halal toyib. Kalau selama ini tuh gini Ustaz Kolis, ini diskusi ya, ini purely diskusi. Selama itu kita dijajali dengan harus makan halal dan toyib, halal toyib, halal toyib. Nah,
Dan dari sisi pelaku usaha, mereka diwajibkan untuk mengejar kehalalan dan ketholiban itu gitu kan. Makanya ada sertifikasi halal. Pertanyaan saya gini kan, negara ini penghuninya bukan umat Islam doang ya. Kayak misalnya kalau kita jalan ke mall tuh, ke mall itu suka ada tuh di area tertentu yang food court ya terutama ya, itu yang terang-terangan menjual babi gitu atau ya barang makanan haram lah ya gitu. Nah, itu gimana tuh gitu kan? Maksudnya tidak semua umat muslim tahu loh tentang hal itu gitu. Dan itu dicampur dengan kios-kios yang halal gitu, yang ada jual masakan Padang gitu kan, yang kita semua tahu itu pasti halal, dan sebelahnya ada kandungan babinya. Itu kalau nggak detail banget, kita nggak tahu. Sementara kalau kita maksa dia untuk mengajukan sertifikasi halal, ya pasti nggak mau. Dia maunya makan haram gitu kan, gimana? Harus ada solusi dong gitu. Artinya yang gini, kita nggak bisa maksa semua agama yang dianut di Indonesia ini untuk makan halal, nggak bisa, nggak fair dong. Tapi ketika mereka mau makan seperti yang mereka mau, harusnya umat Islam sebagai konsumen tahu gitu kalau itu nggak bagus, kalau itu nggak halal, apalagi thayyib. Jadi harus ada sertifikat haram juga itu ya. Maksudnya itu kan Masya kan. Allah. Iya, jadi kalau misalnya kita tahu tuh kan, ini jajar nih ada toko, ada kios Padang gitu, sebelahnya lagi kios Manado gitu katakanlah begitu ya. Itu kan harus jelas tuh, oh yang ini ada stiker halalnya gitu, yang ini ada stiker haramnya. Cukup itu aja gitu. Kan kita nggak bisa bilang semua makanan Manado itu haram, enggak gitu kan. Tapi beberapa dari mereka ada yang pengen kandungan haramnya masuk. Dan itu kita nggak bisa nyalain dong, uang itu tradisi mereka gitu kan. Dan ketika itu menjadi bagian dari produk mereka, harusnya mereka juga mau Mendeklar ya, langsung mendeklar ditempeli tentang sertifikat. keharaman itu, bahwa ini jangan sampai kita lihat di restoran yang haram ada orang-orang berjilbab gitu ya, makan Nah, dengan nyamannya gitu ya. betul. Kan Dan saya cuma makan mie aja nggak, padahal kan dicampur juga kolak itunya, tempat penggorengan. Ustaz kalau misalnya ini deh, kita meneliti lebih lebih detail gitu, rumah, restoran-restoran di hotel-hotel di Jakarta itu tidak ada sertifikat halal. Karena memang mereka tidak mau, karena mereka jual minuman keras. Mungkin dari sisi makanan mereka mencoba menghormati gitu kan konsumen umat Islam yang dengan dapur dipisah apa segala macam. Tapi itu kan tidak ada declare, nggak declare. Kita tahunya setelah kita ngobrol dengan chefnya. Tapi secara manajemen tuh nggak di-declare, dan itu Iya. berbahaya gitu kan. Kalau yang nggak tahu gimana? Dan nggak ada Gitu. jaminannya kalau itu pun tidak dipisah ya, tempat makan, Nah, tempat iya penggorengannya gitu. ya. Harusnya mereka berani dong declare ini restoran haram gitu. Kan keren gitu. Jadi kita sebagai konsumen umat muslim, ya udah ngapain masuk gitu. Iya. Udah tahu ditulisin haram gitu. Gitu maksudnya. Mudah-mudahan ada perbaikan Amin. untuk Butuh ini. jali Karena ini sih. untuk Butuh pelayanan jali. umat nih, penting kali kita dapat sebuah edukasi ya untuk masyarakat. Dan tentu ini regulasi yang harus ketat. Karena kalau dasar undang-undang sebenarnya mulai 17 Oktober ini harus semua makanan, produk-produk itu harus ada label halalnya. Kalau berdasar undang-undang ya. Ini Ya. mandatori, nah, tapi ini harus tetap dibahas. Kalau mandatori berarti harus ada konsekuensi yang tidak mencantumkan label halal, dan yang sampai usaha-usaha kecil yang kemudian dikejar, tapi yang besar-besar malah dibiarkan ya. Ini Betul. penting sekali eh, untuk bisa sama-sama meregulasi bagaimana industri makanan gitu ya. Dan ternyata halal haram itu juga bukan hanya di makanan nih. Kalau yang saya tahu juga ada pakaian-pakaian yang kemudian ternyata pencampurannya ada juga bagian-bagian yang haram, itu juga penting. Karena kalau pakaian ketika dipakai sholat gimana tuh hukumnya ketika menggunakan, misalkan tiba-tiba ada gelatinnya di dalam tubuh ini ya. Kan dulu Ustaz pernah ada Kolis, isu juga sikat gigi gitu ya, apa namanya, yang plastiknya itu ternyata juga ada campuran gelatin dari babi, itu juga sempat jadi sebuah isu besar. Dan tentu ini penting intervensi dari pemerintah ya untuk melakukan pengamanan, penertiban gitu ya. Ustaz Kolis, jangan jauh-jauh ke
clothing deh. Coba jalan-jalan ke Manggarai situ tuh. Di situ antara warteg sama Lapo itu jejer dan kita nggak tahu. Jadi saya pernah masuk ke parkiran restoran gitu. Kalau saya nggak detail, itu ternyata Lapo tuh. Tahu kan Lapo itu jual apa gitu. Jual anjing di situ gitu kan. Dan itu seputaran Manggarai itu banyak ternyata. Jadi kalau nggak ada informasi yang jelas, memang berbahaya sekali, menyesatkan gitu buat umat. Itu yang level bawah. Artinya di segala lini harus dijagain nih gitu. Konsumsi buat umat tuh harus dijagain banget. Iya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Butuh Allah. nyali, butuh nyali. Insya Allah di rezim yang baru ini kita punya kesempatan ya untuk memperbaiki sisi itu. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Dan ini menjadi perhatian tentu untuk kita semua. Dan mungkin ada kajian-kajian yang terus ya kita lakukan soal kehalalan ini gitu ya. Dan mungkin bisa jadi sebuah tema khusus, sebuah kajian yang juga mendatangkan para pakar ahli di bidang industri makanan gitu ya, yang terus yang pernah melakukan penelitian-penelitian, dan ini jadi informasi untuk kita semua betapa keharaman itu tidak hanya yang nampak jelas gitu, seperti ada babinya, dan itu juga ada campuran-campuran yang kita nggak tahu, dan itu pun menjadi perhatian untuk kita semua. Dan ini bagian dari upaya pemerintah, upaya kita ya umat Islam, terus untuk mengawal bagaimana makanan yang beredar di negeri ini negeri Muslim gitu ya, negeri yang didirikan oleh para ulama, diperjuangkan oleh para ulama, yang sampai keberkahnya itu hilang karena kita tidak aware ya, tidak peduli dengan makanan yang beredar di sekitar kita. Tentang kehalalan menjadi sangat hal penting karena ini menjadi bagian untuk tadi disebutkan keberkahan keluarga kita dan keberkahan bangsa keseluruhan. Silakan ada yang ingin komen mungkin sambil kita menunggu 5 menit, sekitar 2 menit 3 menit lagi. Tadi Bu Mimin juga penting tuh, udah pernah. Bu Mimin mungkin mau share, silakan. Bu Darmi ada yang ingin di-share? Iya cukup Ustadz, tapi alhamdulillah kemarin hitanan lancar, alhamdulillah. Terima kasih jamaah baru menyampaikan. Oh iya ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Gimana kita dan 2 pekan lalu ya, tanggal 12 Iya, ya? kita tetap terus. Iya, tanggal 12. Setiap bulan tuh insya Allah bulan depan tanggal 9 menjelang Hari Pahlawan. Kita ada Masya Allah. hitanan lagi. Tapi kuota kita bulan tuh 5 orang Ustadz. 5 orang. Nah, kalau misalnya lebih dari 5 orang, nanti kita waiting list untuk bulan berikutnya. Pokoknya insya Allah rutin setiap bulan itu 5 orang. 5 serta hitan di rumah Hitan Zidan, rumah keluarga Indonesia. Masya Allah. Silakan ya jamaah untuk juga Oke, kabari ke saudara-saudaranya, tetangganya, mungkin ada yang ingin dihitan gitu ya, dan tentu sangat membutuhkan dan kurang dananya, silakan. Ini ada khitan Zidan yang gratis, dan kalaupun yang ingin dapat khitan secara spesial pun ada ya Bu Darmi ya, bisa diundang langsung ke rumah gitu ya. Nah ini jemaah mungkin kalau gratisan, waduh saya udah masih punya cukup harta gitu ya untuk tidak ikutan yang gratis. Tentu boleh yang berbayar pun, kita membuka peluang ya, tentang apa ya. khitan yang dipanggil ke rumah ya Bu Darmi ya. Ya, Jadi langsung nanti udah bisa ke rumah Jadi datang. rumah khitan Zizan membuka juga satu layanan khitan yang bisa dipanggil ke rumah gitu ya. Ini lebih spesial lagi ya, dan ya. Jadi nanti Dokter Piki insya Allah akan mendatangi rumah jamaah yang mungkin anaknya ingin dikhitan, silakan untuk mengontak Bu Darmi gitu ya. Untuk Sesuai. biayanya berapa gitu ya. Nanti akan terus ini tentu bagi jamaah mah ada harga khusus ya Bu Darmi ya. Dan itu semuanya Terus eh, harga laba dari keuntungan dari usaha ini tentu semuanya akan kita dedikasikan untuk pengembangan dari yayasan ini, pengembangan dakwah MKI, yang tentu ini bagian dari eh, rumah kita yang harus kita besarkan, bagaimana bisa ada kemanfaatannya untuk kita semua gitu ya. Jadi ini rumah khitan Zidan bukan rumah khitan yang gratis saja, jadi kita juga memberikan layanan dengan eh, khitan modern ya, untuk semua jamaah yang membutuhkan, dan siap kami pun
dipanggil ke rumah Bapak Ibu, mungkin juga sampai Bandung masih bisa ya Bu Darmi ya. Kalau Bandung ya masih bisa terjangkau ya. Bagi jamaah yang ingin dihajikan langsung dikunjungi oleh Dr. Vicky dan krunya dari ASDOKI ya, Asosiasi Dokter Hitan, untuk bisa langsung dilayani di rumah. Insya Allah itu malah mungkin lebih nyaman, tidak perlu harus datang ngantri biasanya ya, gitu kan. Tapi dengan pelayanan yang maksimal, insya Allah mudah-mudahan ini juga salah satu dari ikhtiar kita untuk membesarkan majelis ini. Juga sama Baik, Allah meningitis kalau yang mau umroh haji insya Allah. kalau itu ya Bu Darmi ya. Baik, jamaah yang berdoa, alhamdulillah wa syukur, pembuka ya dari Haikal tentang bagaimana kehalalan itu menjadi faktor penentu penting dalam keluarga kita. Tidak hanya kita menjalankan sebuah syariat saja, tapi juga butuh banyak kemanfaatannya, faedah menghadirkan suasana yang halal di rumah kita, baik dari makanan kita, dari harta kita, sumber maupun cara memperolehnya, dan mudah-mudahan juga kita menginfakkan harta kita di jalan Allah menjadi bagian kebersihan. Itu dengan zakat kita akan membersihkan harta. Itu para sahabat Nabi, kalau kita lihat sejarah, menginfakkan hartanya untuk kebaikan umat, karena umat ini ditopang salah satunya dengan wakaf ya, dan ini wakaf menjadi bagian yang sedang kita coba pelajari, dan mudah-mudahan wakaf produktif menjadi salah satu aset penting dari gerakan dakwah kita ini semua. Dengan aset produktif inilah kita akan bisa menebarkan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita, dan mudah-mudahan kita mampu untuk membuat sebuah wakaf sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan ini pula yang Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita, Allah ridho dengan kita semua. Allahumma amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.